di rumah, kita semua pagi ini bersatu hati untuk datang kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu pagi ini. Terima kasih buat satu kesempatan yang masih Kau berikan buat kami untuk kami datang kepada-Mu Bapa. Engkau melihat setiap saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah mereka. Kami yang ada di tempat ini semuanya dikuduskan dengan darah Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang akan membuat kami tidak fokus kepada Tuhan, dalam nama Yesus kami patahkan kekuatannya. Darah anak domba Allah membasuh seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ada di dalam tangan kekuatan Tuhan. Sehingga pagi ini dalam pujian dan penyembahan dan firman-Mu kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami undang hadirat-Mu yang dahsyat, hadirat-Mu yang sanggup mengubahkan setiap kami, melawat kami siang ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri saudara. Tuhan yang menjadi pahlawan pembela buat kita. Amin. Buat siapapun orang yang percaya kepada Dia, orang-orang itu akan mengalami pembelaan Tuhan. Haleluya.
baik bagi kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu. Tanpa Engkau kami tidak bisa Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi.
berkata, kalau kita berkumpul 2-3 orang memanggil namanya, di situ Tuhan hadir. Dan kehadiran Tuhan memberikan kepastian bagi kita yang beribadah tidak akan pernah menjadi sia-sia. Ada firman Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 25. Tuhan berkata, jikalau engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Bahkan Dia berjanji akan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah. Teruslah beribadah, baik berkumpul bersama-sama di tempat ini maupun yang di rumah. Karena Tuhan tahu siapa yang mengasihi Dia. Tuhan tahu siapa yang melakukan firman-Nya. Manusia suka lihat yang di luar, tapi Tuhan lihat yang di dalam. Mari Tuhan, janganlah menahan firman-Mu bagi kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami sadar di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Roh-Mu mengajar kami, bajak hati kami sehingga hati kami jadi tanah yang subur, sehingga setiap kami boleh mengalami lawatan berkat daripada Tuhan. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, hiburkan yang susah. Kami yang sudah jauh boleh mendekat kepada Tuhan. Berfirmanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat pagi ya Bapak. Ya, senang bisa bersama-sama beribadah. Senang bisa bersama-sama beribadah dalam ibadah kita siang hari ini. Dikecilin mungkin treble, bassnya dikecilin, ruangnya kecil, orangnya kecil. Kita mesti tahu kapasitas kita, betul? Ya, haleluya. Sudah? Ya, bagaimana di rumah, baik-baik semuanya? Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mau berpesan, hari-hari seperti begini ambil keputusan, tingkatkan terus kerohanian kita. Percaya atau tidak? Ya, kalau kita di atas gunung persoalan jadi kecil, tapi kalau kita dari bawah melihatnya masalah jadi besar. Jadi putuskanlah naik terus, tingkatkan kerohanian kita, baik itu dua pribadi, dua bersama, beribadah pribadi, beribadah bersama, membaca firman Tuhannya, puasanya ditingkatkan terus. Ya, masalah boleh ada, kita keluar jadi pemenang. Karena janji Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Cuma yang jadi masalah kita nggak fokus. Ya, kita seringkali melihat dari sudut pandang dunia. Saya mau katakan, lihat dari sudut pandang firman, bahwa yang kita percaya bukan patung, tapi yang kita percaya Tuhan yang hidup, yang berkata, aku menyertai engkau ya sampai kesudahan alam, dan itu cukup bagi kita. Amin. Putuskanlah untuk meningkatkan kerohanian. Ya, jadi mesti tahu prioritasnya. Jangan jangan dibagi prioritasnya, tapi putuskanlah meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Saya jamin Tuhan gak mungkin berdusta bagi kita. Amin. Mana mungkin Dia berdusta, nyawanya saja Dia beri bagi kita. Mana mungkin Dia berdusta, surga aja Dia karuniakan kepada kita. Jadi mesti tahu hari-hari ini di mana kuncinya, master key-nya. Tingkatkan kerohanian. Ayo hubungan kita kepada Tuhan terus ditingkatkan. Nanti ada kepekaan, sebutkan sama-sama kepekaan. Iya, sekarang itu yang tidak ada di banyak orang. Ya, kenapa tidak ada kepekaan? Terlalu banyak sampah, betul? Iya, mengganggu sinyal kita dengan Tuhan.
Karena itu teruslah lakukan ini, perhatikan kebenaran ini. Saya percaya kuasanya, janjinya akan menyertai setiap kita. Amin. Siap dengar firman? Haleluya. Lambaikan tangannya. Haleluya. Buka hati kita lebar. Karena Tuhan tidak pernah memaksa, Dia hanya bisa bekerja sejauh kita membuka diri kita kepada Tuhan. Hari ini khotbah saya temanya kehidupan yang berdampak. Apa temanya? Iya, saya pastikan tidak ada gunanya kita Kristen, tidak ada gunanya kita percaya Yesus, tidak ada gunanya kita baca Alkitab, tidak ada gunanya kita berdoa, tidak ada gunanya kita bergereja kalau hidup kita tidak berdampak. Ya, saya tidak tahu di mana kita tinggal, saya tidak tahu di mana kita bergereja, tapi melalui kebenaran ini saya mendorong kita perlu menjadi orang percaya yang berdampak. Ya, haleluya. Mari kita buka Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama 3 iya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, saya baca ulang, kita simak, dikatakan kamu adalah garam dunia. Ucapkan sama-sama, saya adalah garam dunia. Ya, kamu adalah garam dunia. Jadi firman ini bukan untuk tetangga, bukan untuk mertua, tapi untuk kita pribadi hari ini. Amin. Ya, sayalah terang dunia. Kita semualah terang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, maksudnya menjadi tawar, tidak berguna lagi, tidak berfungsi lagi sebagai garam, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain apa dikatakan? Dibuang dan iya. Tadi saya katakan untuk apa jadi Kristen? Untuk apa doa? Untuk apa baca firman? Untuk apa saudara ya ke gereja? Kalau tidak berguna, ya kalau orang lain tidak merasakannya. Kekristenan bukan agama eksklusif. Kekristenan ya bukan agama spiritisme yang hanya memperhatikan hubungannya dengan Tuhan saja. Pergi ke gunung, ngapain ke gunung? Dunia penuh dosa gitu. Ya ngapain berkapal? Dunia najis gitu. Kekristenan bukan agama spiritisme. Ya yang hanya memperhatikan hubungannya dengan Tuhan. Tapi kekristenan dipanggil untuk peduli, mewakili Tuhan dimanapun dia berada, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi kepanjangan mulut Tuhan, menjadi kepanjangan kaki Tuhan. Untuk apa? Menyatakan pesan Tuhan sehingga banyak orang yang belum mengenal akhirnya mengenal. Katakan yes 3 kali. Yes. Oh masih terlalu lesu. Sudah makan belum? Iya, saya kalau kemarin saya senang dikasih makan soto. Iya, dikasih makan soto. Tuhan berkati ya. Di sini orangnya baik-baik, betul. Saya mau saksi dulu ya, bahwa itu satu pelayanan yang bagus tuh, memberi makan hamba Tuhan. Karena Tuhan gak mau berhutang. Kalau kita bilang setetes air saja, Tuhan akan membalaskannya. Setetes. Saya melayani di SIB Sidang Injil Borneo di Kalimantan Utara. Saya keliling, diundang, terus saya melayani di salah satu kota. Kota itu kota kecil, namanya Kota Belut. Ada retreat. Terus saya ditempatkan bukan di hotel, ditempatkan di pastori. Ya, saya kagum, kenapa kagum? Pastori saya pagi-pagi udah dibersihin
Terus pagi saya udah ada makanan, terus baju saya dicuci gitu sama keluarga itu. Ada satu keluarga yang gantian. Terus saya coba ngobrol. Ini kalian satu keluarga. Ayahnya kadang-kadang, mamanya kadang-kadang, adiknya kadang-kadang, karena saya agak lama di situ. Jadi saya lihat, iya kita bersaudara. Dikatakan, kok kamu melayaninya bagus? Terus dia bilang sama saya, ini udah pelayanan kami dari turun-temurun. Ngerti ya? Dari dia punya engkong terus sampai mereka. Sekolahnya bagus-bagus. Kita tahu kalau guru di Malaysia itu tamat, guru SD aja tamatnya dari Inggris. Guru SD, iya bagus-bagus. Ada yang dokter, tapi apa itu ya? Melayani hospitality-nya bagus sekali. Dan saya mau bilang, apa yang kita lakukan kalau dengan ketulusan, kita memiutangi Tuhan. Ya, memiutangi Tuhan. Ngerti maksudnya? Ya. Jadi saya lihat nggak harus khotbah di mimbar, betul? Nggak harus khotbah di mimbar. Kadang-kadang gereja cuma ngajarin orang untuk bagaimana pimpin pujian. Padahal orang itu seret gitu, nggak bisa nyanyi gitu, dipaksain. Akhirnya burung semuanya gitu. Tapi kalau kita dorong orang pada karunia-Nya, gereja akan kuat, pelayanan akan maju, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Karena itu Alkitab bilang, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia-Nya. Ya, mata ya jadi mata, ya kaki ya jadi kaki. Kalau semuanya berkontribusi dalam pelayanan, pekerjaan Tuhan semakin maju. Ya, sukses tidak pernah berdiri sendiri. Ucapkan sama-sama, sukses tidak pernah berdiri sendiri. Ya, saya sampai di sini, saya secara jujur saya mau bilang, ya semuanya ambil bagian. Ada yang ini namanya nih ngambil saya yang ganteng ini gitu. Ya, saya kan lumayan ganteng tuh, lihat tuh bagus kan. Ya, cuma kalau dari Monas nggak kelihatan. Amin. Udah doa sih Tuhan pasti tinggi kan Tuhan. Tuhan bilang kamu pendek aja ganteng kata Tuhan. Tepuk tangan buat dirimu. Pendeta itu mesti bisa menghibur dirinya sendiri. Seorang pemimpin yang benar, nih, dia mesti bisa membangkitkan semangatnya sendiri. Karena orang selalu menuntut dia lebih. Bisa ngerti maksudnya? Di gereja dituntut lebih, di rumah dituntut lebih, berteman dituntut lebih. Jadi kita mesti pintar bisa membangun diri kita sendiri. Ya, itu cirinya. Itu salah satu cirinya. Karena dunianya bertolak belakang. Orang tidur dia bangun, betul? Ya, orang tidur malam kan dia bangun sembahyang. Orang masih tidur, dia udah bangun lagi gitu. Untuk apa? Untuk sembahyang, berdoa. Jadi seringkali bertolak belakang, tapi itu anugerah. Amin. Iya, kita mesti senyum walaupun kadang-kadang dicuekin, betul? Iya. Saya kalau ada orang senyum, kalau saya senyum orang nggak senyum, saya nggak sakit hati. Ya, kalau ada orang saya senyum orang nggak senyum, saya ambil aja tuh senyumnya. Saya bilang ini tante ketinggalan. Ya, puji Tuhan. Apa tema khotbah kita hari ini? Kehidupan yang berdampak. Tadi kita baca tentang garam. Garam, ya itu percaya atau tidak, satu kebutuhan yang esensi bagi manusia. Ya, kalau orang makan gak ada garamnya, orang suka ngomel, betul? Kurang garam. Singapura sekarang bagus. Dia nggak kasih garam banyak di kita punya makanan, tapi ditaruh garam di situ. Jadi masing-masing bertanggung jawab. Yang mau saya katakan garam kebutuhan semua orang, betul? Kenapa? Dia penyedap, betul? Seenak-enaknya makanan kalau nggak ada garamnya kurang apa itu? Kurang enak. Tapi garam bukan hanya penyedap, tapi garam juga berfungsi sebagai pupuk. Ya,
Garam bukan hanya pemupuk saja, tapi garam juga pengawet. Ya, kalau kita pergi ke mana ke Kapuk sana, pasar ikan, ya di situ ada banyak garam yang dipakai oleh nelayan. Ya, untuk apa? Untuk pengawet. Tapi yang seringkali dilupakan orang bahwa garam itu pengikat. Ucapkan sama-sama, garam itu pengikat. Kenapa orang yang darah tinggi dilarang banyak makan garam? Karena garam itu mengikat air. Ya, nanti kalau terlalu banyak susah ke belakang, susah buang air kecil karena dia pengikat. Ya, Tuhan bilang kita ini garam. Ya, fungsimu dan fungsiku sungguh mulia, pengikat. Amin. Iya. Ada orang rumah tangganya baik-baik, kedatangan tamu, keluarga itu jadi bubar gitu, santi. Karena garam pengikat, betul? Ya, mempersatukan. Ya, seharusnya orang yang punya masalah, masalahnya jadi selesai. Karena spirit kita itu garam. Amin. Ya, kalau ini ada dan kita ingat, saya percaya Yesus akan dipermuliakan. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, menuntun orang kepada kebenaran. Semua orang merasa dirinya benar. Tapi kalau kita berkaca pada firman, kita akan bisa memposisikan diri kita. Akhirnya kita bisa melangkah naik bukan turun. Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Siapa yang mau melakukan firman, dia akan terlebih dahulu menerima berkat daripada Tuhan. Nah, ada 4 hal yang saya mau bagikan tentang kehidupan yang berdampak. Saya harap kebenaran ini kita praktekkan mulai di rumah kita. Saya percaya kalau keluarga kita baik, gereja kita baik. Kalau gereja kita baik, kota kita baik. Kalau kota kita baik, bangsa kita akan baik. Nah, yang pertama saya ingin kita lihat Filipi 3 ayat 10. Bagaimanakah kita bisa menjadi orang yang berdampak? Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Kita membacanya bersama-sama. 3, iya. Dan persekutuan dalam pernikahannya, di mana ada menjadi sempurna dia dalam kematiannya. Ya, kehidupan yang berdampak. Semua orang Kristen, semua orang percaya, semua murid Yesus bisa melakukannya. Asal yang pertama ini ingat, perlu mengenal Yesus dengan benar. Ya, berdampaknya gereja, berdampaknya keluarga Kristen, berdampaknya murid Kristus di dalam dunia ini, itu bergantung sejauh mana kita mengenal Yesus. Ya, jadi kalau ada orang Kristen hanya hidup untuk dirinya sendiri, saya curiga. Jangan-jangan cuma Kristen KTP. Ya, jangan-jangan cuma apa? Kristen KTP. Tapi kalau kita mengenal Yesus dengan benar, apa yang terjadi? Saudara dan saya tidak bisa menahan. Ya, pasti saudara dan saya akan terdorong untuk apa? Berdampak. Karena seluruh kehidupan Yesus semuanya berdampak. Amin. Iya, semuanya berdampak. Lahirnya aja berdampak. Lahirnya Yesus merobohkan kasta-kasta yang dibangun oleh campuran manusia. Ingat itu. Dulu banyak kasta-kasta, betul? Ya, ada kasta yang tinggi, ada kasta yang rendah. Yesus tidak kebetulan lahirnya di Bethlehem. Supaya apa? Yang kaya bisa berjumpa dengan Tuhan, tapi yang paling miskin juga bisa berjumpa. Coba dia lahir di istana, mana mungkin orang bisa bebas menemui dia. Jadi saya mau katakan, tangkaplah kehidupan ini, kehidupan yang berdampak. Saya harap persekutuan kita ini bukan hanya bersekutu seperti biasa, tapi kita mulai masuk lebih sedikit lagi maju. Mulailah dipraktekkan apa yang sudah dipelajari atau sudah didengar, dan mulailah terapkan di rumah kita sehingga kita berdampak.
Banyak kali orang Kristen rajin kebaktian, tapi di rumah ngomelnya nggak berkurang gitu, saudara. Iya, ngomelnya nggak berkurang. Dari terbit matahari sampai terbenam bukan nama Yesus yang dipermuliakan, tapi dari terbit sampai matahari terbenam mulutnya nggak pernah berhenti, saudara. Saya mau katakan mesti berubah, mesti berdampak, harus jadi surat Kristus yang terbuka. Amin. Kalau kita tadinya dikenal dengan tante cerewet, kita mesti dikenal sekarang tante haleluya. Amin. Ya. Kalau sama aja percuma. Ya, percaya atau tidak, paling mudah memenangkan keluarga bukan khotbah, tapi diri kita nih jadi khotbah. Iya, suami kita berubah. Kenapa? Karena uang di dompetnya nggak pernah berkurang. Amin. Ini ibadah-ibadah. Dia doain suaminya supaya nyenyak tidur. Supaya apa? Kantongnya beres semuanya. Gitu. Nah, saya mau katakan, mesti berubah. Ikutin apa yang saya katakan. Tidak ada kemajuan tanpa perubahan. Walaupun tidak semuanya perubahan adalah kemajuan. Iya, walaupun tidak semuanya perubahan kemajuan, tapi tidak mungkin ada kemajuan tanpa perubahan. Dan saya mau katakan, perubahan itu tidak gratis, ada harga yang harus kita bayar. Betul? Ya, kadang-kadang dari orang dekat kita, keluarga kita, munafik lo. Ya, jangan terlalu percaya lo. Ya, jangan terlalu percaya lo, munafik dia itu gitu. Padahal kita udah sungguh-sungguh. Saya mau katakan, terus saja. Ya, hasilkanlah buah. Seorang Kristen mesti punya 3 buah. Ingat ini, buah pertobatan. Yang kedua, buah-buah roh. Yang ketiga, buah pelayanan. Ya, kalau orang bilang, gak usah percaya loh, itu pura-pura tuh. Pura-pura karena dilihat orang. Ya, sok itu gitu, diam saja. Hasilkan buah. Ya, buah tanda pengenal. Ucapkan sama-sama, buah adalah tanda pengenal. Lebih keras. Ya, jadi gak usah dilawan. Nanti kalau dilawan, apa yang dia bilang itu benar. Diam aja. Mungkin sudah bilang, tapi Pak, kita kan manusia Pak. Saya nggak bilang saudara malaikat. Tapi kan kita kan masih makan nasi Pak. Siapa bilang saudara makan lumpur? Saya mau katakan, ya hasilkanlah buah seturut dengan pertobatan. Betul? Nanti dia otomatis diem. Nggak perlu sablon di bajumu. Saya sudah bertobat. Saya sudah bertobat. Saya sudah bertobat. Tetanggamu bilang miring tuh, miring. Diam aja. Buah itu tanda pengenal, betul? Berubahlah, berubah bukan aneh-aneh. Bukan harus jadi pakai baju kurung gitu. Bukan. Tapi spirit kita berubah, tindakan kita akan berubah, betul? Iya. Saya nggak ragu, dari wajah sih oke semuanya, betul? Mana ada kurangnya? Jam 11 begini masih mengkilat. Amin, saudara. Saya percaya dandannya dari subuh. Amin. Haleluya. Saya ingin supaya akhirnya kekristenan membumi. Ini waktunya kita mesti membumikan kekristenan. Tidaklah berkelebihan. Cek apa yang saya katakan. Kekristenan bukan barang baru di Indonesia. Duluan Kristen daripada agama yang lain itu. Kecuali Buddha. Ya, kecuali Buddha. Buddha udah lama sekali. Siddhartha Gautama. Nah, saya mau katakan yang lainnya Kristen duluan. Ya, saya mau katakan, coba cek. Coba lihat di Papua, coba lihat di Ambon. Ambon tuh lama sekali. 1430 sekian. Saya mau katakan Portugis. Tapi lihat kekristenannya, alamak. Kalau hari Sabtu sama Minggu, kudus. Ya, ke gereja baju putih, selesai gereja mulai main. Ya, dari gereja
citra kita rendah, agama yang lain udah masuk. Ya, saya mau katakan itu penyebabnya. Kenapa di kantong-kantong Kristen sekarang ya tetangga banyak sekali? Coba aja cek. Di kantong-kantong Kristen sekarang tetangga begitu banyak. Ngerti artinya tetangga ya? Iya, coba saudara lihat. Karena model kita nih. Ya, model kita. Saya mau katakan ajarannya dengan hidupnya seperti langit dan bumi. Betul saudara? Iya, ajarannya kasih. Kita mesti mengampuni 77 kali. Tapi saudara hobinya berantem begitu. Tapi saya percaya di sini nggak ada yang begitu. Betul? Iya, tapi namanya berteman yang mesti mau menegur juga. Betul? Iya, dikasih warning. Tahu ya warning ya? Iya, apa warning? Onde-onde. Kehidupan yang berdampak. Pertama, mengenal Yesus dengan benar. Doalah setiap kali beribadah. Doalah setiap kali baca firman. Setiap kali kita bersekutu. Salah satu doanya yang gak boleh lupa. Tuhan, saya ingin mengenal Engkau lebih dalam. Dengar saya, lihat saya. Yang mencari mendapat. Betul. Yang mengetuk pintu akan dibuka. Tuhan tahu kok siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak. Tuhan tahu juga siapa yang bunglon. Tahu yang bunglonnya? Iya. Tahu dia Kristen bunglon. Ya, kalau sama orang kudus dia pura-pura kudus. Keluar dari situ jadi kudis. Gitu. Ya, saya mau katakan, berapa lama lagi kita bermain-main dengan gereja? Berapa lama lagi kita bermain-main dengan persekutuan? Berapa lama lagi kita bermain-main dengan Alkitab, dengan doa, dengan Tuhan? Waktu gak bisa diulangi, waktu gak bisa disimpan, waktu mesti digunakan. Bekerjalah selagi hari masih siang, karena akan tiba saatnya kita gak bisa bekerja lagi. Haleluya. Jadi mari kita merindukan ini, kehidupan yang berdampak. Yang kedua, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Kita baca 3 ya. Ulangi, Yohanes 3 ayat 16. Baca yang keras. 3 ya. Kehidupan yang berdampak itu bisa kita lakukan kalau kita mengenal Yesus dengan benar. Yang kedua, kehidupan yang berdampak kita bisa lakukan kalau kita mengerti rencana Tuhan. Kalau kita mengerti apa? Rencana Tuhan. Lihat saya, rencana Tuhanlah kalau boleh tidak ada orang di neraka. Itu rencana Tuhan. Sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa maksudnya tidak masuk api neraka, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara dan saya akan berdampak kalau saudara mengerti ini, mengerti rencana Tuhan. Yang jadi kebanyakan kita Kristennya Kristen bebek gitu saudara. Tahu ya, ngegol kiri, ngegol kanan. Kalau ditanya, ngapain lo ke gereja? Habis di mana? Di rumah juga nganggur. Nah, saya mau katakan ini Kristen bebek ikut-ikutan. Satu jemur ke kolam, dia ikut juga ke kolam. Mama saya dulu pelihara bebek. Rumah kita besar. Terus di belakang ada kolam untuk peliharaannya. Ada banyak bebek. Saya kalau sore suka kasih kursi dari jendela lihat kehidupan bebek. Kalau satu masuk, semuanya masuk. Ya, jalan-jalan kepalanya begini-begini, yang lain ikut. Kalau satu keluar, semua keluar. Ukil-ukil pergi kemana, yang lain ikut. Saya mau katakan jangan jadi Kristen bebek, tapi punya pendirian.
Baca Daniel 1 ayat 8, Daniel itu berketetapan tidak menajiskan dirinya. Punya ketetapan. Sekarang Kristen di sini masalahnya nggak punya pendirian, nggak punya prinsip. Ya, Tuhan mau kita jadi terang, kita mainnya abu-abu gitu saudara. Ya kapan jadinya? Hari ini ayo, mari kita jadi orang Kristen yang berdampak. Yang kedua ini penting, mengenal rencana Tuhan. Salah satu rencana Tuhan yang perlu kita kenal adalah Tuhan ingin supaya orang semuanya diselamatkan. Ingin, ngerti ya? Ingin. Nah, saudara diselamatkan ada tanggung jawab rohani. Karena kita udah dapat dengan cuma-cuma, Tuhan mau supaya kita membaginya dengan cuma-cuma. Karena itu saya berpesan, sebelum tidur doalah untuk penginjilan. Ya, pertama keluarga kita yang belum selamat. Ya, Tuhan, aku berdoa buat Kongko Tuhan, Lim Kicau dalam nama Yesus. Biar jadi pewaris kerajaan sorga, biar dia masuk dalam rencana Tuhan. Aku berdoa biar dia bisa mengenal Yesus. Kok tidak kurang cara Tuhan, selamatkan dia. Betul? Iya. Doakan mertuamu. Tuhan, aku berdoa Mak Meme Tuhan supaya selamat Tuhan dalam nama Yesus. Yang mulutnya nggak hanya maki-maki, sumpah-sumpah, tapi boleh memuji Tuhan. Tolong Tuhan, lepaskan dia dari yang jahat, biar dia mengenal Yesus, supaya dia jadi pewaris kerajaan surga. Doa itu baru meningkat. Ya, baru meningkat. Doain gerejamu, doain kotamu. Kenapa orang bisa berdoa berjam-jam? Ada orang bersaksi. Ya, dia bisa doa berjam-jam. Ya karena doanya bukan hanya doain Tuhan, kasih saya mobil, kasih saya pesawat, kasih saya Tuhan. Nah kalau itu mah cuma sebentar, betul saudara? Tapi kenapa bisa lama? Karena bersyafaat. Dengar baik, saya percaya mujizat. Kalau masih ada yang mau berdoa, sejahat-jahatnya keluarga kita, Tuhan tidak kurang panjang tangannya untuk menyelamatkan. Mungkin suamimu kepala angin gitu saudara. Wah susahnya bukan main. Jangan putus asa. Saya pastikan Sakius aja bisa bertobat. Sakius itu pemungut cukai bisa bertobat, orang jahat. Paulus aja ya dimana begitu keras bisa dijamah Tuhan. Lakukan ini. Yang penting yang kedua ini betul-betul kita mengerti. Ya, saya waktu disingkapkan Tuhan ini bagaimana supaya orang berdampak, saya excited. Ya, jadi kuncinya kita mengerti rencana Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya supaya saudara jadi penghuni sorga. Kalau saudara aja penghuni sorga sepi, tapi Tuhan mau kita jadi teman sekerjanya. Katakan yes 3 kali. Yes. Ya, masalah melayani bukan masalah bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Katakan yes 3 kali. Yes. Ya, karena dia yang memanggil, dia akan memperlengkapi. Mari ikut aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Dikatakan. Amin. Ya. Jadi jangan batasi Tuhan. Mungkin sudah bilang, saya bisa apa? Gosipin orang bisa berjam-jam. Tinggal di rumah aja channelnya. Ya, haleluya. Bilang sama Tuhan, saya tobat. Terus ngomongin orang sekarang pakai mulut yang sama memuliakan engkau. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saya mau katakan mengerti rencana Tuhan. Kenapa kita perlu berdampak menceritakan Yesus kepada semua orang? Jawabannya karena Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Iya, engkau boleh kaya kok tidak bisa beli sorga. Engkau boleh pandai kok tidak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Ke sorga itu cuma satu, one way. Amin loh. Ya, one way. Haleluya. Untuk ke Roma banyak jalan, tergantung kantong. Betul saudara? Iya, tapi ke surga gak banyak jalan.
Cuma satu, yaitu siapa? Yesus. Dan kalau kita itu tahu, waktu nggak bisa diulangi, waktu nggak bisa disimpan, waktu akan dipertanggungjawabkan, saya percaya roh saudara akan terus menyala supaya saudara bisa rebut keluargamu bagi Kristus. Untuk apa kita kumpul di bumi sama-sama, tertawa sama, nanti kalau mati satu di neraka, satu di sorga. Padahal kesempatan banyak. Cuma karena saudara takut diomongin fanatik. Saudara takut. Dengar baik, Tuhan Yesus disalib aja mau. Mana pengorbananmu? Di mana ada korban, di situ ada api. Korban dong. Karena Yesus sudah jadi contoh bagi kita. Amin. Iya, korban sedikit puasa gitu. Supaya lemaknya nggak terlalu banyak. Amin. Iya. Tapi kalau puasa, makanan yang kau makan itu jangan nanti saudara tumpuk untuk malam makan double porsi. Jangan. Itu menunda namanya. Makanan yang kau harus makan, kasih sama tukang parkir yang di depan rumahmu. Kasih sama tukang minta sedekah. Supaya sekalian kita beramal. Amin. Iya dong. Jadi semuanya membawa kebaikan. Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau saya lihat sih wajahnya semua oke lah. Amin. Kalau saya lihat orang kekurangan, kalau saya lihat kita berminyak. Amin saudara. Iya, orang semuanya kering, rambut kering, mulut kering, ya, muka kering, gitu. Kenapa? Karena kantong kering. Amin. Tapi kalau saya lihat kita puji Tuhan lah. Amin saudara. Tuhan menenapi janjinya, singa muda boleh kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan. Ya, haleluya. Tapi kalau udah Tuhan berkati, ingat ada tugas. Mesti berdampak. Haleluya, mesti berdampak. Kan kita nggak tahu umur orang berapa, betul? Betul. Kita nggak tahu. Umur kita tidak ditentukan oleh banyaknya uang kita. Tidak. Ya buktinya Onassis mati banyak uangnya, Ibu Tin mati. Saya mau katakan orang-orang kaya di dunia ini mati. Ya, saya mau katakan, jadi kita nggak boleh bilang besok deh, besok. Dengar baik, di balik penundaan seringkali iblis yang bekerja. Ingat ya nasihat saya, di balik penundaan seringkali iblis yang bekerja. Tar besok. Semuanya tarsok. Dengar baik. Suatu kali Tuhan akan menuntut pertanggungjawabannya daripada kita. Keluargamu. Iya, kalau dia belum hari ini dan suka kita ajak ngomel, nggak apa-apa. Yesus saja dicambuk. Iya. Kalau diomelin nggak mati ini, betul saudara? Apa saudara kalau diomelin jadi tambah pendek? Enggak kan? Dipuji juga nggak tambah tinggi. Amin saudara. Iya. Ayo praktekkan ini. Kalau ini ada, nanti persekutuan kita tambah dipercaya oleh Tuhan. Karena Alkitab bilang dipercaya kepada yang patut dipercaya. Ya, percaya, dipercaya kepada yang patut dipercaya. Jadi praktekkan ini. Kehidupan yang berdampak. Yang kedua, mengerti rencana Tuhan. Yang dimaksudkan rencana Tuhan, Tuhan ingin supaya semua orang diselamatkan. Dan janji Tuhan bila satu orang diselamatkan, sisi lima akan diselamatkan. Yang ketiga, Efesus 5 ayat 16. Kita baca sama-sama 3 ya. Ulangi 3 ya. Kehidupan yang berdampak, kita bisa berdampak kalau kita menyadari, sadar betul waktu bukan milik kita. Ada hal yang perlu kita ketahui mutlak, bahwa setiap orang dikasih 1 hari 24 jam oleh Tuhan. Iya atau ya? Dari latar belakang manapun dia, agama apapun dia, Tuhan kasih 1 hari 24 jam. Dan waktu itu berpulang kepada kita.
Ya, tergantung kita. Mau kita boroskan, kita buang, atau kita menggarapnya. Ya, saudara akan menyesal kalau saudara tidak mau menggarapnya. Garaplah waktu yang ada. Ya, garap waktu yang ada. Gunakan waktu yang ada. Selain untuk mencari nafkah, makan, minum dan pakaian yang kita perlukan, tapi ada yang lebih penting daripada hal itu, yaitu keselamatan daripada jiwa-jiwa. Ya, haleluya. Nanti tulis orang-orang yang engkau anggap perlu saudara layani, tulis, taruh di Alkitabmu. Tulis, setiap kali kau baca Alkitab, lihat nama itu, betul? Nanti suatu kali kau heran, kita ketemu di ibadah gereja. Lu ada lu, monyet gitu. Iya, nanti dia bilang, ku Daniel, iya lu ada juga. Iya, kalau kita lihat anugerah ya, kita yang tiap hari video, tiba-tiba kita gereja ya, gue juga bingung, kok bisa ya, gue juga nggak tahu kok bisa. Ih, Tuhan baik ya. Akhirnya kita tepuk tangan buat Tuhan, amin. Iya, gunakan waktu yang ada. Saya mau katakan, saya tidak larang saudara olahraga. Saya tidak larang saudara yang melakukan aktivitas misalnya pedikur gitu, merawat rambut apa segala. Saya tidak larang, tapi waktu yang ada harus diatur dengan baik. Tempatkanlah yang terpenting pada tempat yang terpenting, maka yang terpenting itu akan menjadi kenyataan. Ya, saya harap kita 100% sadar waktu bukan milik kita, tapi waktu akan dipertanggungjawabkan. Sebenarnya hidup bukan soal lamanya, tapi bagaimana mengisinya. Betul? Ya, bukan soal lamanya. Yesus itu cuma 33,5 tahun. Yesus itu cuma 33,5 tahun, singkat. 33,5 tahun. Tapi Tuhan Yesus mencapai target. Mungkin saudara bilang, dari mana Pak Ara tahu Tuhan Yesus mencapai target? Dari Alkitab. Tuhan Yesus bilang, sudah selesai. Semua yang diprogramkan oleh Bapa di sorga untuk dilaksanakan, semua terlaksana dengan sempurna. Saya buktikan, Alkitab bilang Yesus taat sampai mati. Selesai, tuntas, tas. Ya tuntas. Kita enggak. Yang bisa kita selesaikan hari ini, kita bilang, besok deh, masih ada waktu. Ngapain sih lu buru-buru? Dengar baik. Besok nanti lupa lagi, mati di sana, mati di sini. Rebut, amin, rebut. Iya, maksud saya bagian kita kerjakan, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Efesus 3:20 berkata, Tuhan sanggup menjawab lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Tapi tugasmu meminta. Jelas Efesus 3:20 bilang Tuhan sanggup menjawab lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Minta semua, ya, keluarga Lim supaya diselamatkan semua, keluarga Yo supaya diselamatkan semua. Semua minta sama Tuhan, keluarga besarmu. Amin. Ya, saya nggak tahu nama besar keluarga kita apa. Keluarga Cihaan diselamatkan oleh Tuhan. Pokoknya keluarga besar kita apa sih salahnya minta? Tuhan kita bukan patuh. Mintalah akan diberikan kepadamu. Alkitab bilang, kamu belum dapat apa-apa karena kamu tidak meminta. Minta sesuatu yang punya nilai kekekalan, yaitu jiwa-jiwa. Ya, minta sama Tuhan. Haleluya. Saya tadi dari rumah sampai kemari, saya nyanyi terus sendiri loh. Saya ngomong iya di atas iya. Ya, yang saya ngomong ini benar dari rumah sampai sini. Ya, untuk pakai masker, orang nggak lihat. Betul saudara, orang pikir nih bapak sendiri tapi mulutnya kok komen. Ya, nyanyi terus nyembah Tuhan terus. Ya, waktu nggak bisa diulangi, betul? Waktu nggak bisa diulangi. Terus lakukan itu, declare apa yang kau percaya, apa yang engkau ingat tentang firman Tuhan, declare, ucapkan itu. Ya, kenapa? Karena waktu
Percaya atau tidak, menabur bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan mulut. Ya, sadar waktu bukan milik kita. Tabur terus, tabur terus, tabur terus, tabur terus. Berhenti menanam, berhenti panen. Tanam terus, ucapkan tabur, tabur terus. Ya, doamu tabur, doamu tabur, doamu tabur. Kadang-kadang, ya kita bingung. Ya, kenapa kita bingung? Karena kita udah lupa yang kita doakan. Ternyata Tuhan gak lupa. Ucapkan sama-sama, Tuhan gak pernah pikun. Kita sendiri udah lupa apa yang kita doakan. Iya, kita udah lupa. Dan waktu Tuhan jawab, kita kebingungan gitu. Oh iya, gue pernah doa, gue pernah doa, gue pernah doa. Iya, ada satu keluarga nih tinggal di Ancol. Mamanya ulang tahun. Waktu mamanya ulang tahun, dia bilang sama saya, Pak Hara, doain anak saya nih. Ya, anaknya ini perempuan, anak rohani saya juga. Terus dia udah punya anak satu perempuan. Mamanya yang ulang tahun ini bilang, Pak Hara, doain dia supaya dapat anak laki gitu. Kan anaknya perempuan. Terus saya panggil dia, karena saya kenal dari kecil, saya panggil dia. Saya mau berdoa supaya kamu dapat anak laki. Mama minta supaya kamu dapat anak laki. Mencak-mencak dia. Gak mau ke arah anak laki, gak mau ke arah anak laki, gak mau ke arah anak laki. Bandel. Iya. Saya bilang, kamu trauma sama laki-laki. Suamimu tuh laki-laki. Saya bilang gitu. Suamimu laki-laki. Gak mau. Saya mau, kalaupun didoain, maunya perempuan. Terus saya doa, udah saya doa, udahlah karena anak sendiri ya didoain. Tetap aja saya bilang, Tuhan kasih dia anak laki. Terus dia murem mukanya, ya terus dia mengandung, dia periksa laki. Terus lahir, ya lahir, udah lahir. Terus saya dikasih tahu ketemu dia, Pak Hara sorry ya, saya suka anak laki. Ya saya suka anak laki, Pak Hara. Iya, saya minta maaf Pak Hara, itu emosi itu. Sekarang saya cinta sekali sama dia. Nah saya mau katakan, lakukan aja apa yang Tuhan bilang. Amin. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Menabur aja terus. Nanti ada waktunya menuai. Karena waktu nggak bisa diulangi, waktu nggak bisa disimpan. Ya, kok tidak akan bisa bilang waktu berputar loh. Ayo berputar lagi, nggak bisa. Waktu nggak bisa start ulang. Gak kayak handphonemu, betul? Start ulang. Kalau udah lambat, limut gitu, banting, pasti macet. Ya, di restart, tetap aja lambat. Gampang. Ya, lempar biru, betul? Ya, lempar ganti yang baru, amin. Iya. Daripada saudara ngomong terus, kalau mami suka kurangi, biar kenceng masuknya, Haleluya. Yang terakhir, yang keempat. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita baca 3 iya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Iya, kehidupan yang berdampak itu bisa kita lakukan kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan. Omong kosong, engkau mengasihi Tuhan. Mulutmu boleh berbusa, ngomong 100 kali, Tuhan aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau. Tapi kita nggak peduli terhadap apa yang Tuhan inginkan. Ya, hubungan kita, tandanya hubungan kita benar dengan Tuhan, itu kita bisa lihat dari buahnya. Kita boleh melakukan apa yang Tuhan katakan, kita benar juga dengan sesama. Saya harus katakan, jadi kehidupan yang berdampak, yang keempat, itu bisa kita lakukan bukti kasih kita kepada Tuhan.
Ya, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau pasti berdampak hidupnya. Engkau akan berdampak. Haleluya. Minta anugerah Tuhan untuk siang hari ini. Katakan pada Tuhan, Tuhan, biar firman ini tidak jadi pengetahuan saja, tapi bisa jadi kehidupan. Kalau kita betul mau melakukannya, saya percaya kita akan lihat perubahannya ada selain dalam diri kita, keluarga kita, tapi orang-orang sekitar kita ya akan mengalami perubahan. Percaya atau tidak, keputusan ada di tangan kita. Karena Tuhan memanggil, Dia memperlengkapi kita. Kalau kita berkata iya, kita akan lihat pembelaan Tuhan akan berlaku buat kehidupan kita. Saya simpulkan firman Tuhan untuk kita di siang hari ini, kehidupan yang berdampak. Saya tidak tanya kapan engkau jadi Kristen. Saya tidak tanya saudara jadi anggota gereja mana. Yang saya mau tanya, sudahkah kita jadi orang Kristen yang berdampak? Kalau belum, mulailah hari ini. Tidak ada kata terlambat. Memulai hari ini ada harapan kita mencapai yang besar. Tapi kalau terus menunda, sampai kapanpun tidak pernah terwujud. Ada 4 hal yang saya mau ulangi. Kenapa kita harus berdampak? Pertama, karena dia mengenal Yesus dengan benar. Karena kita tahu Yesus satu-satunya jalan ke surga. Yang kedua, mengerti rencana Tuhan supaya semua orang diselamatkan. Yang ketiga, sadar waktu bukan milik kita. Dan yang terakhir, bukti kita mengasihi Tuhan. Saya berdoa biar Roh Kudus mengurapi kita, memberikan keberanian untuk mempraktikkan kebenaran ini, sehingga sepanjang hidup kita Tuhan boleh disukakan, disenangkan. Dan kalau Yesus ditinggikan, Dia akan menarik orang datang kepadanya. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa dulu. Ikutin doa saya. Dalam nama Yesus, saya menerima firman kebenaran, firman iman di siang hari ini. Saya mau ambil keputusan. Saya mau hidup kekristenan saya berdampak buat keluarga saya, buat gereja saya, buat masyarakat di sekitar saya, di mana Tuhan menempatkan saya. Semua hambatan, semua halangan, baik dari dalam diri saya dan lingkungan saya, yang membuat saya tidak berdampak, dalam nama Yesus saya tolak. Dalam nama Yesus, biar mulai hari ini ada penjebolan. Dalam nama Yesus, saya menyatakan pernyataan iman saya. Saya percaya Tuhan Yesus, Dia juru selamat saya. Saya percaya Tuhan Yesus, Dia satu-satunya jalan ke surga. Mulai hari ini, biar bukan saya saja yang selamat, tapi sisi rumah tangga saya, isi kota saya, dan bangsa saya boleh diselamatkan. Angkat tanganmu, terima pengurapan Tuhan. Terimalah pembaharuan daripada Tuhan. Terimalah iman yang daripada Tuhan. Aku berdoa, biar firman yang kau dengar tidak berlalu, tapi boleh tertanam dalam kehidupan kita. Jadi rema yang menuntun untuk kita bisa mengatur hidup kita lebih berkenan pada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Kita mau masuk perjamuan. Saya mau baca dulu 1 Korintus pasal yang ke-11, mulai ayat yang 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, yaitu kelempat, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat
roti yang ada di tangan kita saat ini kita angkat tinggi, lebih tinggi dari kepala kita. Apakah saudara percaya roti yang engkau angkat saat ini di hadapan Tuhan, apakah engkau percaya bahwa hal itu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Saya akan baca selanjutnya ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita angkat tinggi. Apakah saudara percaya cawan yang di dalamnya ada anggur yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Angkat kedua belah tanganmu, letakkan saja cawannya, konsentrasi, ikuti doa saya. Saya bersyukur. Tuhan Gembala yang baik menuntun saya sampai hari ini. Saya bersyukur sepanjang bulan Agustus ini sampai hari ini tangan Tuhan yang kuat menyertai, membela, menuntun hidup saya dan keluarga saya. Saya tidak tahu hari esok, saya tidak tahu apa yang terjadi minggu depan, bulan depan, tapi saya percaya Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya mengimani panjang minggu, bulan yang saya akan jalani ke depan ini, Tuhan Gembala yang baik akan menuntun saya, keluarga saya pada rumput yang hijau di air yang jernih. Aku menolak malapetaka, kecelakaan, sakit penyakit, roh kematian, menghambat berkat, menghambat rezeki, menghambat kemajuan iman. Aku tolak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan akan meratakan gunung, menimbun lembah, merubah jalan buntu menjadi pintu gerbang. Dan aku imani untuk minggu-minggunya akan kujalani, untuk bulan yang akan aku jalani bersama Tuhan Yesus. Aku aman bersama Tuhan Yesus. Aku lakukan perkara yang besar. Karuniakan kepadaku, karuniakan kepadaku Roh Kudus, beri aku keberanian menjadi saksi Tuhan. Aku beriman semua keluargaku tidak ada yang mati tanpa mengenal Yesus, sehingga kami bukan hanya kumpul di bumi, tapi kumpul juga sama-sama di sorga dalam nama Yesus. Angkat tanganmu. Ada shalom Tuhan atas hidupmu. Biar roh sukacita ada atas hidupmu. Biar rubah ratamu menjadi tarian. Awan gelap berlalu, terang Tuhan bercahaya. Dia akan tuntun engkau ke padang rumput yang hijau ke air yang jernih. Biar genaplah sukacitamu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bersyukur, berterima kasih Tuhan, kasih setiamu, anugerah-Mu Tuhan, begitu besar dalam setiap kami Tuhan. Kami boleh ada sebagai kami ada berdiri tegak Tuhan, menikmati kebaikan, menikmati kasih-Mu Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan setiap kami.
bersyukur kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu terkasih Bapak Pendeta Agat Siahaan. Biarlah Tuhan Yesus setiap kata kalimat yang kami dengar di siang hari ini ya Tuhan tidak terlalu begitu saja dari setiap kami, dan Kudus mampukan kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang membawa dampak yang positif Tuhan dalam kehidupan kami. Baik kami Tuhan sebagai ibu-ibu, sebagian kami di Presiden Worship Infinity, jadikan kami wanita yang berdampak keluarga kami, pelayanan, di kehidupan sosial kami Tuhan, bahkan dimanapun Tuhan percayakan kami Tuhan, kami menjadi wanita-wanita yang berdampak bagi Kristus. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, biarlah Tuhan Roh Kudus urapi terus hamba-Mu terkasih Tuhan, Bapak Pendeta Agat Siahaan, dimanapun Tuhan percayakan beliau melayani Tuhan Yesus, pengurapan sorgawi ada atasnya Tuhan, perlindungan Tuhan, kesehatan, bahkan berkat-berkat Tuhan senantiasa ada hadir dalam kehidupan Bapak Pendeta Agat Tuhan bersama dengan keluarga besar. Pada Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kesempatan siang hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di bulan Agustus ini Tuhan kami boleh menikmati kemerdekaan 76 tahun. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena Engkau Tuhan Yesus. Bila kami Tuhan anak-anak-Mu yang ada di dalam bangsa ini Tuhan, kami tetap selalu mendoakan negeri kami ini Tuhan agar selalu aman, damai, sejahtera. Terutama Tuhan kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Bapak Jokowi dengan wakilnya Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga berikan Presiden kami kekuatan, kesabaran, bahkan hikmat bijaksana lagi Tuhan memimpin negara ini Tuhan Yesus, sehingga negara kami tetap aman, damai, kuat Tuhan dalam nama Bapa. Dalam nama Yesus, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Siang hari ini kami juga berdoa membawa seluruh jemaat Praise and Worship Infinity saat ini Tuhan mengikuti ibadah online melalui Instagram Live, juga nanti akan dibagikan YouTube channel kami. Tuhan Yesus diberkatilah Bapak. Setiap keluarga-keluarga yang mengikuti, menyaksikan ibadah ini, Tuhan Yesus memberkati dimanapun mereka tinggal berada Tuhan, kasih kemuliaan, perlindungan, berkat-berkat Tuhan, bahkan kesehatan, kekuatan menjadi bagian dalam kehidupan keluarga besar jemaat Praise and Worship Infinity. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbahaya Tuhan berikan kelegaan, bahkan yang memberikan membutuhkan pertolongan Tuhan buka jalan Bapak. Dalam nama Yesus, usaha pekerjaan keluarga besar, mata pencaharian mereka, studi sekolah anak mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Siang hari ini kami juga membawa keluarga besar pengurus Praise and Worship Infinity yang ada. Tuhan, terima kasih. Jadikan kami Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang berhati Bapa yang baik. Tuhan Yesus, sembunyikan kami semua balik selalu Bapa. Jadikan kami Tuhan Allah-Mu, jadikan kami suratan Kristus yang terbuka, sehingga melalui kehidupan kami masing-masing biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan di Bapa. Berkati Tuhan keluarga besar terus Praise and Worship Infinity dimanapun ketika kami ada tinggal. Tuhan Yesus memberkati usaha, keluarga, pekerjaan, rumah tangga, anak-anak kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ke dalam tangan kami juga berdoa Tuhan buat keluarga terkasih, buat Ibu Agnes dan Pak Arisandi bersama dengan ketiga anak mereka, orang tua yang ada, keluarga besar mereka. Tuhan, Kau lihat Tuhan perjuangan mereka, Kau lihat Tuhan pengorbanan mereka Tuhan. Biarlah Bapa kebaikan, kebajikan, kemurahan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan keluarga besar Bu Agnes dan Pak Arisandi, dalam setiap usaha, bisnis, karir, pelayanan. Tuhan memberkati, berkat perlindungan, berkat kesehatan, bahkan berkat kekuatan menjadi bagian dalam kehidupan keluarga besar Bu Agnes yang ada. Dalam nama Yesus.
Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur, inilah doa permohonan pengharapan kami Tuhan yang jauh dan sempurna, yang kami bawa alaskan hanya di dalam satu nama berkuasa, lagi bumi dan di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita akhiri ibadah kita. Kita katakan kepada Tuhan, Kau besar Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Dan keagungan hanya untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya Dia yang layak menerimanya. Terima kasih buat pimpinan Tuhan dari awal pertengahan sampai berakhirnya ibadah kami di siang hari ini. Hamba berdoa berkati semua kami yang hadir tanpa terkecuali. Kami percaya jerih lelah kami beribadah tidak pernah sia-sia. Teman-teman yang melayani hari ini, apapun bidang kami, penata layanan, Tuhan memberkati. Pemain musik, Tuhan berkati semuanya. Pemimpin pujian, singer, memberkati. Tambahkan karunia untuk kami lebih lagi, dan Tuhan membalaskan jerih lelah mereka. Pada asar, apapun yang kami lakukan, Tuhan, Engkau tidak mau berutang, Engkau yang membalaskannya. Yang kedua buat Ibu Agnes, Bapak dan semua anak-anak, Tuhan memberkatinya, khususnya Oma yang bersyukur sudah mulai baik, sempurnakan kesehatannya. Terima kasih Tuhan, akhirnya semua kami tanpa terkecuali. Hamba terbatas, tapi Kau tidak terbatas membuka berkat-Mu atas setiap kami. Biar kemurahan kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Mari jemaat, angkat tanganmu seperti Kau datang dengan selamat. Percayalah Tuhan yang sama akan menyertai engkau pulang tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kami percaya firman yang kita dengar akan memberkati kehidupan kita. Karena itu jadilah pelaku-pelaku firman. Tuhan, aku menyerahkan jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, yang setia beribadah. Biarlah hidup kami semuanya seperti pohon yang Tuhan taruh di tepi aliran air, yang tetap segar dan menghasilkan buah. Apa saja yang kami kerjakan ditolong Tuhan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dalam nama Yesus, di masa-masa sukar seperti sekarang tetap ada rezeki, ada pemeliharaan Tuhan, ada mata-mata air yang baru yang dari Tuhan.
Tuhan, sehingga kami boleh menjadi kesaksian. Kami menaruh iman kami kepada Tuhan, menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak pernah gagal melaksanakan firman-Nya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.